Dari patroli cyber didapatkan akun yang mempromosikan situs judi online melalui Facebook. Semua mahasiswa. Dia memperoleh gaji sebesar 7 juta rupiah per bulan. Ada terafiliasi dengan Kamboja. Ancaman hukumannya paling lama itu 9 tahun. Tribuners, belum lama ini Polda Sumsel menggerebek sebuah rumah kos yang diketahui berada di kawasan Kemuning di Kota Palembang. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menemukan bahwa rumah kos ini dijadikan markas oleh beberapa orang untuk melakukan operasi judol di Kota Palembang. Bahkan, polisi mengetahui jika pelakunya ternyata masih berstatus mahasiswa dan memiliki koneksi sampai ke negara Kamboja. Lalu seperti apa proses penggerebekan rumah kos tersebut dan seperti apa pula modus yang dilakukan para pelaku? Saksikan selengkapnya hanya di Saksi Kata. Salam hormat ya. Saya mewakili Bapak Komisaris Besar Polisi, Bapak Doni Satria Sembiring, SH, SIK, MSI. Saya sebagai Kasubdit 5 Cyber Ditreskrim Sus Polda Sumsel, yang nanti apa yang disampaikan oleh penanya tadi terkait dengan ungkap kasus judi online. Untuk awal mula tim mengetahui adanya informasi tentang tersangka yang menyebarkan situs judi online di Facebook itu seperti apa, Bang? Awal mulanya? Jadi awal mula itu personil kita dari Cyber Ditreskrim Sus Polda Sumsel ini melakukan patroli cyber, ya, melakukan patroli cyber di dalam akun-akun dan ditemukanlah akun Facebook, ya, di mana di sana itu mempromosikan situs judi online melalui Facebook. Nah, dari patroli cyber didapatkan akun yang mempromosikan situs judi online, ya, maka kami melaporkan kepada pimpinan, dan dari laporan kepada pimpinan kami diperintahkan dari Pak Dirkrimsus untuk melakukan penyelidikan terkait dengan adanya dugaan judi online melalui situsnya Facebook itu, ya. Nah, dari situ kita menemukan alamat termasuk tempat rumahnya itu ada di wilayah Sumatera Selatan. Kita lakukan profiling, dapatlah alamat itu. Yang tentunya beralamat di Jalan Perikanan 4, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Nah, dari situ kita sudah dapat alamat, kita melengkapi administrasi penyidikan, membuat surat perintah tugas, kita melakukan pengecekan, penyelidikan di tempat alamat yang kita dapat melalui profiling hasil patroli cyber tersebut. Itu akhirnya di mana pelaku ini ditangkap? Ya, kita temukan pelaku itu ada di rumahnya itu, di tempatnya dia bekerja itu. Jadi dia bekerja di daerah Jalan Perikanan itu, yang di Perikanan 4, yang Kelurahan Kemuning. Kita dapatkan di sana, kita temukan ada barang bukti, ada laptop, ada HP-nya. Nah, barulah kita lakukan interogasi, ya. Kita bertanya, ternyata memang dia melakukan promosi judi online. Dia mengakui, Bang. Dia mengakui. Untuk barang bukti yang didapat pada saat penggerebekan dilakukan, apa aja, Bang, dari sana, Bang? Ada beberapa barang bukti tentunya yang didapatkan dari hasil penyelidikan. Di antaranya di situ ada 3 laptop, kemudian ada 4 HP dan 1 buah paspor. Ya, paspor itu ini atas nama inisialnya D. Ya. Nah, karena ternyata yang kita ambil pertama itu atas nama R itu, dia ada lagi di atasnya. Ada lagi di atasnya berinisial D tadi.
Kita kembangkan, kita lakukan pengembangan, dan ternyata kita dapatkan yang berinisial D tadi. Kita temukan juga ada barang bukti yang ada padanya, ya salah satunya adalah HP, ya, dan juga paspor. Yang memang paspor itu kalau kita cek, dalam paspor itu memang ada cap perlintasan dari Kamboja. Untuk si D ini kita tangkap tuh pada saat di mana? D ini kita tangkap pada saat di rumahnya juga. Rumahnya ada di daerah Bukit, di daerah Sriwijaya. Ya. Sehariannya apa si D dan si R ini? Kalau mereka ini semua mahasiswa. Semuanya Semua mahasiswa. Masih sekolah dia. Oke. Mm-mm. Jadi untuk peran masing-masing kan bisa dijelaskan kalau si D ini perannya apa? Ya. Si R tadi sudah jelas nih. Ya, sudah jelas. Kalau untuk R tadi, dia atas perintah yang D tadi, ya, karena D ini atasannya R, ya. Jadi D ini di atasnya R memerintahkan untuk juga mempromosikan situs judi online. Nah, yang berkomunikasi, yang melalui ada lintas tadi, ada capnya, cap stempel dari paspor tadi ada di Kamboja itu yang berinisial D. Nah, jadi R ini membuat satu link, ya, membuat link, dia mempromosikan situs judi online melalui Facebook, ya, di mana situs judi online di dalam Facebook itu akunnya itu adalah bernama Jojo Kono, ya. Jojo Kono itu dengan URL https://www.facebook.com profile php.id dengan nomor 61584965 1540118, di mana di situ dia mempromosikan situs judi online-nya dengan nama QQ Toto. Nah, QQ Toto dia mempromosikan itu dengan https Google QQ Toto IO Work. Nah, dari situ dia mempromosikan dengan kurang lebih akun yang dia promosikan di Facebook untuk situs judi online itu ada 200-an lebih lah. 200-an akun dalam Facebook itu. Nah, sementara dari R ini dia dilengkapi dengan laptop, ya kan? Dilengkapi dengan HP, dia pakai WiFi juga, ya kan? Jadi dia melakukan promosi ini sudah dari tahun 2023 dia melakukan promosi judi online ini. Nah, terhadap D sendiri, ya toh, sama juga dia mempromosikan juga. Cuman yang berkomunikasi langsung adalah si D tentunya. Jadi R ini berkomunikasi dengan D. D yang berkomunikasi dengan yang terafiliasi Kamboja tadi. Seperti itu. Nah, jadi mereka sendiri perannya seperti itu. Dan tentunya yang masih saat ini masih kami dalami terkait dengan kemungkinan masih ada orang lain yang terlibat dalam promosi judi online ini. Sejak tahun 2023 itu Ya. mereka berdua ini kerjasama, Bang? Si D Iya. dan R. Betul. Jadi D ini memerintahkan R, jadi kerjasama dia. Jadi promosinya langsung nanti dilaporkan dengan si D yang berinisial D. Dapat bayaran berapa mereka? Ya, mereka untuk yang R itu dia memperoleh gaji sebesar 3.500.000 per bulan. Ini sementara masih pengakuannya, ya. Pengakuannya dia dapat gaji 3,5 juta per bulan. Sementara D itu memperoleh gaji sebesar 7 juta rupiah per bulan. Jadi memang benar mereka ini terafiliasi. Iya, ada terafiliasi dengan Kamboja, ya. Untuk pasal yang disangkakan? Kalau pasal yang disangkakan untuk mereka berdua ini, kita kenakan pasal 426 Jungto, pasal 20 huruf C dan D.
Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Yang terbaru ya, yang terbaru. Yang terbaru. Tentunya dengan pasal 426 ini tadi, ancaman hukumannya paling lama itu 9 tahun. Denda itu kategori 6. Kalau kategori 6 itu kan ada kategori 1, 2, 3, 4. Kategori 6 itu kurang lebih dendanya sekitar 2 miliar. Jadi mereka si R ini dia pasang link itu di halaman Facebooknya, Bang? Iya. Caranya dia? Iya. Bukan komen ke satu-satu. Bukan. Dia membuat akun Facebook, ada kurang lebih sekitar 200 mereka berdua ini. Dia membuat akun itu yang menawarkan orang untuk main judi. Nah, di dalam itu. Ya kan? Nah, jadi dia menawarkan itu, makanya dia memiliki ada laptopnya kurang lebih ada sekitar 3, ya kan? Ada 3 laptop. Itu ada juga jenisnya laptopnya itu ada yang model FX 502, kemudian juga ada Elite, kemudian juga ada laptop jenis notebook warna hitam, kemudian ada HP. Jadi mereka gunakan itu semua alat buktinya itu, no? Alatnya untuk melakukan promosi judi online itu melalui akun-akun itu. Ya, akunnya kan 200, kan banyak akunnya. Bang, masyarakat nih masih awam nih Bang dengan promosi judi online di Facebook itu rupanya bisa kena pidana. Banyak yang belum tahu tentang itu Bang. Nah, apakah memang untuk mempromosikan atau memposting aksi judi online di sosial media itu dilarang Bang? Ya, tentunya kan kalau yang berbau dengan judi itu sudah tentu itu tidak diperkenankan ya, karena itu kan melanggar aturan dan undang-undang yang ada di kita, ya kan? Nah, makanya dari masyarakat juga sebenarnya tidak boleh melakukan promosi judi online. Artinya mengajak orang mencari keuntungan segala macam. Tentunya itu dilarang, ya kan? Ya, secara hukum juga dilarang, ya kan? Secara norma agama pun memang agama melarang untuk judi online ini. Tentunya untuk judi ya, artinya apalagi ya sekarang ini kan udah canggih kan, orang pakai judi online lah yang dia pakai kan, kira-kira seperti itu. Tapi si B sama R ini tahu nggak ada orang yang mengeklik atau yang main di link yang mereka bagikan itu, tahu nggak mereka? Mereka nggak tahu. Mereka hanya cuma disuruh membuat menciptakan akun, membuat akun dalam Facebook itu dia buatlah sebanyak-banyaknya. Berapa orang yang mengklik itu langsung komunikasinya itu masih kita dalamin, ya. Kepada siapa itu masih kita dalamin untuk saat ini. Terakhir Bang, untuk imbauan ke masyarakat Bang, tadi kan juga tempat itu banyak masyarakat yang awam ya menggunakan link judi online di sosial media. Ya, baik. Kami tentunya tidak henti-henti, mulai dari Bapak Kapolda Sumatera Selatan, ya kan, dari Bapak Dirkrimsus, ya, tentunya kami juga jajaran seluruh, ya, selalu menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mempromosikan judi online, apalagi yang ya ikut sampai main judi online. Karena percayalah, tidak ada yang namanya algoritma apapun itu bisa menyatakan menang, ya. Di mana-mana itu judi itu hanya pancingan saja di awal. Pada akhirnya mereka juga akan kalah, ya kan? Karena apa? Karena yang mengatur itu manusia sebenarnya, bukan algoritma tadi, bukan mesin, ya. Sehingga harapan kami tentunya mari kita menyampaikan informasi, tentunya kami dari pihak kepolisian berharap masyarakat juga untuk tidak menjadi afiliator atau menjadi orang yang mempromosikan, bahkan mungkin juga bermain judi. Carilah hal-hal lain yang positif tentunya kepada masyarakat. Semoga masyarakat juga memahami, karena yang namanya judi semua pasti akan rungkat, pasti habis, nggak ada tersisa. Apapun bisa
terjadi, bahkan mungkin ya bisa mengalami ya stres lah kalau misalnya sudah terlalu sampai jauh kan. Bahkan mungkin sudah sampai ya pemeriksaan ke rumah sakit jiwa karena orang sudah habis, harta sudah nggak ada, keluarga mungkin sudah pisah. Semuanya itu. Harapan kami masyarakat tetap menjaga keluarganya, dirinya untuk tidak mempromosikan judi dan bermain judi.